Halo guys, balik lagi sama kita di Bebek. Bincang-bincang santai. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang apa ya? Periklanan. Iklan nih. Iklan. Kita main di iklan. Jadi kita tuh bukan sekedar ngebuat podcast kayak gini, ada maksudnya karena kita dapat tugas dari matkul komunikasi pemasaran. Tapi dipikir-pikir kita nggak bisa lepas dari iklan ya. Bangun tidur nih, buka IG ada iklan, buka YouTube ada iklan, dengerin musik juga ada iklan. Itu kalau yang nggak premium. Iya benar. Yang tom gratisan aja ya. Iya. Kita nih mau ke kampus, di jalan ada billboard, iklan juga. Jadi kita tuh emang benar-benar nggak bisa lepas dari iklan ya. Sebenarnya apa sih iklan itu? Tapi ya, kenapa yang gue bingung ini dari perusahaan, kenapa sih banyak perusahaan kayak ngebutuhin banget gitu metode periklanan ini, dari perusahaan kecil mau yang menengah sama yang udah gede juga tetap aja dia butuh periklanan. Menurut sih mana San? Sebenarnya ada tiga tujuan utama buat iklan. Pertama apa tuh? Yang pertama itu memberi informasi. Yang kedua itu membujuk. Yang ketiga mengingatkan. Kalau misalkan memberi informasi, misalnya ada produk baru, jadi si pabrik itu tuh ngiklanin supaya tahu konsumen itu dia ngeluarin produk baru. Kalau misalkan membujuk supaya nih kita konsumen membeli produknya melalui iklan tersebut. Kalau ketiga kan mengingatkan ya, jadi ngingetin kita dong kalau misalkan wah ada produk baru nih gitu. Jadi si iklan itu lebih ke yang tentang tadi informasi yang lo bilang itu, biar si pelanggan tuh punya daya tarik untuk membeli produk itu ya. Benar gitu. Tapi kalau menurut lu gimana, Pik? Tapi menurut gua iklan tuh bukan sekedar ayo beli produk tuh, Feb. Oh. Lebih dari itu, iklan juga berusaha membangun kepercayaan, bikin mereka dikenal, bahkan menciptakan kesan yang melekat di ingatan kita. Udah gitu, Pik, menurut lu ya? Maksudnya akal juga sih, tapi kan di iklan itu pasti punya tujuan kan ya? Kalau ngomongin tujuan nih ya, tujuan iklan sebenarnya oh gitu, Pik. Katanya ya nggak heran kalau kita sering lihat iklan di mana-mana itu, kayak di billboard kita mau ke kampus juga tetap ada ya di mana-mana. Di HP apalagi kita sering pakai HP kan pasti ada aja tuh iklan di mana-mana. Tapi kalau misalkan secara umumnya tuh kan ada 3 jenis iklan. Nah, lu tahu Jadi apa aja sih kayak jenis-jenisnya itu, ada apa aja ya San kira-kira? Lu tahu nggak? tahu dong. Nih yang pertama aku kasih tahu ya buat berdua nih. Yang pertama itu ada iklan informatif. Biasanya dipakai saat memperkenalkan produk baru. Yang kedua, iklan persuasif, yang isinya tuh lebih mengajak atau meyakinkan orang supaya membeli produknya. Dan yang terakhir nih, yang ketiga nih, iklan pengingat, supaya konsumen itu tuh tetap ingat sama produk yang diiklankan. Biasanya sih itu lebih mengingatkan identitas. Tapi menurut lu, Pik, di zaman yang sekarang, di era sekarang kita, yang paling sering digunakan itu apa sih? Iklan, metode iklan apa? Kalau menurut gua di zaman sekarang tuh banyaknya iklan adanya di televisi, radio. Itu sekarang kan ya? Bukan itu. Banyak itu yang sekarang, di zaman sekarang. Kalau itu mah lu tatro itu 10 tahun di belakang. Rumah, aduh. Oh, kalau yang sekarang. Kalau yang Iya, sekarang ya yang lu sekarang yang Digital tuh kayak di Facebook, Marketplace, Facebook, marketplace kan. ya, atau di YouTube tuh. Kalau di YouTube banyaknya yang pinjol kan sekarang. Pinjol, karena kita lagi marak-maraknya ya krisis ekonomi nih ya, sangat Pinjol. dibutuhkan banget ya Pinjol, masyarakat. raya. Tapi kalau sekarang tuh ya menurut gua iklan di media sosial tuh lebih kayak menarik ya daripada yang dulu kan. Dulu tuh di radio tanpa kita lihat, jadi kita cuma bisa denger doang kan di Iya, radio. iya. Kalau Benar. sekarang kan udah ada
iklan tuh ada Beragam. gambarnya, ya beragam. Sekarang unik iklan sekarang. Kayak kalau dari sekarang tuh ya kan di Instagram kita ngeliat story, kita geser-geser tuh pasti ada nyempil kan ya? Ada. Nah. Unik. Jadi nggak selalu kayak iklan yang dulu kan. Kadang malah kayak video-video lucu tapi nanti ujungnya kayak ada iklan ternyata yang kreatif, diawalin iya. itu kreatifnya ya sekarang ya. Terus kalau misalkan di sini kan ada media periklanannya ya, Iya. kayak media periklanan itu buat banyak banget buat dipakai. Sebenarnya tuh iklan ada kelebihan sama kekurangannya. Apaan tuh kelebihan Nih, kekurangan? kalau misalkan kelebihannya, salah satunya itu menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Iklan tuh kelebihannya mengingatkan penjualan dan juga membuat sebuah merek menjadi terkenal. Bener gak? Bener kan? Juga ada Nah. kekurangan juga loh. Tapi ada kekurangannya dong. Apa tuh kekurangannya? Lu tahu nggak kekurangannya? Jadi ini kalau misalkan kekurangannya, biaya iklan tuh bisa mahal. Apalagi kalau misalkan yang iklaninnya CR. Mahal itu. Dia Mahal. Dia ngebahas tentang harganya ya. Iya, tapi Coca-Cola digesek aja bisa hancur Coca-Cola. Coca-Cola ya? Iya. Terus juga apalagi kalau misalkan di TV udah biayanya lah udah tinggi lah. Pasti itu mah. Karena sekarang juga banyak iklan, perusahaan harus benar-benar kreatif supaya iklannya tuh enggak dilewati atau di skip sama semua orang gitu. Itu Gimana ya kira-kira kekurangannya. caranya biar kita bisa orang-orang tuh Dan skip nggak itu ya. nge-skip. Gimana sih itu ya? Kalau misalkan menurut gua nih ya, Menurut lu gimana tanggapan lu Sa? iklannya bintang-bintang terkenal, otomatis kan dia kan banyak pendukungnya. Iya. Nggak mungkin dong kalau nggak di skip. Gitu sih kalau misalkan menurut gua. Tapi ya kalau dipikir-pikir tuh nggak cukup sih cuman kayak kita pakai bintang-bintang artis terkenal gitu. Iya. Kadang juga kita harus kayak gimana ya, si beneran tadi tuh kayak awalinnya videonya lucu, jadi orang-orang tuh tertarik buat stay dulu nih Iya, nonton iya, ya. iya. Misalkan lagi scroll TikTok, nonton tanpa dia sadari ternyata di akhir video itu iklan. Prank ya, kayak prank istilahnya gitu. istilah prank lah gitu ya. Terus kita juga bakal ngebahas tentang apa ya selain tapi nah tadi juga kan kita udah ngebahas tentang media periklanan ya. Iya. Iya, bener. Menurut lu, Pi, Hmm. si di zaman sekarang perusahaan itu pakai medianya media apa sih? Buat zaman sekarang ya. Tapi ini ya, setelah kita bahas tentang media periklanan, Iya. menurut lu, Pi, Hmm. perusahaan tuh cocoknya di era sekarang tuh dia pakai medianya media apa ya? Biar nggak ketinggalan zaman gitu kan? Kalau sekarang menurut gua mah media digital. Kan biasanya dulu mah pakai TV. Ya, Tapi sekarang tuh ada media digital karena biayanya lebih terjangkau. Dan target konsumen bisa dipilih sesuai umur, lokasi, bahkan hobi. Contohnya Contohnya apa tuh, Pi? Contoh periklanannya? contoh perikanan. Misalnya ada UMKM Ya. yang jual minuman atau makanan, mereka bisa video singkat di TikTok. mirip lu yang jelasin gitu deh. Iya, yang tadi gue udah bilang ya. Ya, Terus Tentang prosesnya pembuatannya, pasti kasih testimoni pelanggan, lalu ditambah promo gratis ongkir. oh jadi gitu, Pi, menurut lu kalau yang buat FS yang buat perusahaan sekarang ya kayak Iya. UMKM yang masih kecil gitu ya. Ya berarti untuk gunainnya media digital ya, Media kayak digital. media sosial ya dia mainnya. Ini bisa gitu HP dia. HP ya, soalnya yang nggak bisa dipungkiri juga dari Iya. anak kecil juga sekarang lihatnya udah TikTok. TikTok. Udah beda kayak dulu kita main Iya. beberatokan. Jadi inget gua. Jadi dari pembahasan ini kan kita bisa simpulin ya, Hmm. kalau periklanan itu merupakan salah satu bagian penting dari komunikasi pemasaran. Ya. Lewat iklan, perusahaan bisa ngenalin produk, terus membangun citra merek juga, Ya. Ya. sampai menaruh keputusan konsumen. Jadi biar si konsumen tuh
tertarik gara-gara bukan apa ya, jadi nggak cuma si konsumen tetap jadi yang loyal itu, Iya. tapi bisa juga kayak dari TikTok nih, misalkan ada lu nih misalkan buka TikTok, lu tertarik sama iklannya, nah lu secara nggak langsung lu bisa kunjungin tokonya, terus lu tertarik sama produknya buat beli, itu fungsinya ya. Iya, benar. Dan sebagai konsumen juga kita tuh harus lebih bijak ya. Bijak dalam Harus memilih ya. bijak. Jangan langsung percaya sama semua iklan. Kadang-kadang kan sekarang lagi marah iklan AI yang penipuan. Hampir mak gua ketipu, jujur, bahaya itu bahaya. Tapi kita kalau misalkan ada kekurangannya juga ada lagi nih. Apa tuh? Dari kekurangannya itu kayak kita tuh kayak tadi lu bilang, jadi si toko resmi itu diduplikat sama orang-orang Oh yang iya. Jadi bikin toko bodong, nanti Ah. kita misalkan kita check out, ternyata barangnya scam, Ya. barang palsu. Mantap Kita banget. juga harus pinter-pinter ya, Bener. guys. Jangan sampai salah memilih. Karena Pinter-pinter gara-gara iklan. karena iklannya. Ya, terima kasih kita nih tentang pembahasan iklan mereka. Makasih juga udah dengerin podcast kita sampai selesai. Jangan lupa terus belajar tentang periklanan ya guys ya. Bijak-bijak dalam memilih produk. Itu aja ya mungkin ya. Sampai ketemu di podcast BBS selanjutnya. Bincang santai.